Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Aduh, kacau nih, sempat nyiprat semua nggak ya? Nyiprat nggak ya? Nyiprat nggak ya, Mat? Yang aku takutin sih nyiprat. Ya kalau misalnya orang yang di belakang motorku ini orangnya enak kan gitu kan, orang yang baik. Kalau orangnya sensian gitu, ya ampun, sabar Om, sabar Om, sabar Om. Iya, sabar. Kalau misalnya orangnya nggak enak gitu, orangnya gampang kesinggung. Oke, kita jumpa lagi. Saya Umat bin Ali selaku anak alam. Kita tadi sudah saksikan barusan ya, cuplikan atau potongan-potongan video. Mulai dari ada kuda, berpacu kuda, kemudian balapan motor, dan juga motor di tengah jalan yang sedang hujan. Ini semua untuk kita, para saudaraku, kerabatku, sebangsa dan setanah air. Sedikit agak miring ya. Oke. Ntar miring juga Pak kita. Kali ini membahas soal etika. Episode etika, adab, sopan dan santun. Kita seringkali bertanya-tanya, apa saja sih tentang budi pekerti? Isinya budi pekerti atau akhlak. Kan akhlakul karimah atau budi pekerti itu sama sebenarnya. Budi pekerti kita di Nusantara atau saat ini Indonesia, kemudian akhlakul karimah yang ada di Arab sana, akhlak, ya kan? Untuk seringkali kita bertanya-tanya apa itu etika, apa itu adab atau beradab, apa itu sopan santun. Kalau dalam rumah kan pasti sudah tahu yang seperti apa adab, sopan santun, etika itu. Ini berkaitan dengan diri kita manusia yang makhluk individu sekaligus makhluk sosial, adaptasi di lingkungan melalui etika. Kita sudah lihat tadi di video betapa kita kalau di jalan itu seringkali di jalan kita tidak menjumpai namanya etika dan sopan santun, tidak menjumpai. Yang ada otot-ototan, ngotot kalau berkendara. Kalau dari rumah mungkin bisa saja kita masih punya adab, masih punya sopan santun, saling menyapa di antara sesama di lingkungan kita. Tapi saat kita berkendara di jalan itu semua hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ada namanya, di dalamnya ada egoisme kita dalam berkendara. Terutama ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 dan bahkan juga roda 4. Seringkali kita menjumpai ribut di tengah jalan. Ya karena itu tadi, egoisme kita di jalanan. Artinya ada namanya mau menangnya sendiri. Itu egoisme. Mementingkan diri sendiri. Itu egoisme. Egosentris. Di lingkungan pekerjaan ya sama, mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain, yang ada diri kita sendiri. Nah, itulah salah satu kita tidak beradab, kita tidak punya etika dan sopan santun.
Padahal sebenarnya kita manusia itu, kita disebut manusia karena apa? Karena memiliki adab, sopan santun, dan etika yang dirangkum dalam satu kesatuan di dalam budi pekerti atau akhlak. Atau kalau bahasa saudara saya di salah satu pesantren di Jawa Timur di Jember, itu pencarian standar etika dan akhlak, padahal sama. Akhlak dan budi pekerti sama, di dalamnya ada etika. Itu jadi ada dua pembahasan dalam berkendara kita ini. Seringkali lupa kita mementingkan diri sendiri atau kita egois di dalamnya. Egois itu adalah sifat dari api, adalah nafsu. Nah, selalu menang sendiri, berdiri sendiri, tidak mau tahu orang lain, hanya diri kita, yang penting diri kita. Nah, itu salah satunya yang bahas, karena ada dua ini di sini, walaupun dalam satu kendaraan tapi ada dua pembahasannya. Yang pertama adalah soal knalpot. Ada kendaraan memang masih menggunakan knalpot standar dari pabrik. Suaranya halus sesuai dengan bunyi motor tersebut atau bunyi mesin motor tersebut yang dikeluarkan emisi di dalam keluarannya di knalpot. Ada yang tidak standar, dalam pengertian yang dirubah itu dengan cara mengambil filternya, membuka filternya, itu menimbulkan suara yang berisik, atau juga mengganti knalpotnya ke knalpot racing. Nah, kebanyakan orang saat ini menggunakan knalpot racing, artinya mencopot semua total dan knalpot tersebut mengganti yang racing. Nah, sadarkah kita ini bahwa kita menggunakan knalpot racing tersebut dengan bunyi yang luar biasa berisiknya, mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain di sini artinya di tetangga, di lingkungan di mana kita lewati, di jalan umum, di gang-gang, bunyi knalpot tersebut, motor yang kita gunakan itu. Artinya ketika kita gunakan motor dengan suara berisik, artinya kita punya egoisme di dalam. Ingin, wah motornya bagus, motornya inilah itulah, itu egoisme kita, hedonis atau hedonis kita, ya kan? Nah, itu adalah nafsu ingin menang sendiri, tidak mau tahu orang lain, yang penting diri kita. Nah, itu bagian dari ini. Jadi itu orang yang menggunakan itu artinya dia tidak beradab, dia tidak punya etika, dan dia tidak punya sopan santun. Artinya hanya mementingkan diri sendiri, yang penting diriku, penting diri saya, bodoh amat yang lain. Itu ciri orang yang tidak punya adab atau tidak beradab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, yang menggunakan kendaraan atau suara yang namanya berisik, mengganti knalpot dari standarnya. Maka saya mendukung kepada pihak yang berwajib atau kepolisian lalu lintas, berantaslah itu yang namanya knalpot yang tidak sesuai dengan aslinya dari pabrik. Nah, khusus juga untuk pabrik, cobalah juga menggunakan knalpot yang di standar, yang juga tidak naik ke atas tapi standar di bawah, lubang knalpotnya itu ke bawah, sehingga orang yang di belakang itu, yang di belakang kita menggunakan kendaraan itu tidak kena ininya, angin daripada buangan emisi, harus standar. Nah, knalpot yang namanya racing itu dia naik ke atas, jadi persis kalau kita
di depan kita menggunakan racing atau ini tersebut knalpot racing itu, di belakang itu pasti kena tuh. Nah, kalau saya selalu menghindari itu kalau ada itu. Nah, itu salah satunya, bahwa knalpot racing itu karena lubang ininya, pembuangan emisinya besar, maka dia karena tidak ada filter ya di dalamnya, sehingga keluar langsung dari dorongan mesinnya, di dalamnya itu yang mengeluarkan angin, sumber energi atau apinya ya. Nah, di situ tuh bahwa saya bisa pastikan orang yang mengganti kendaraan knalpotnya dari yang namanya aslinya dari pabrik mengganti ke racing, saya bisa pastikan dia adalah egois terhadap orang lain, maunya dirinya sendiri. Itu adalah sifat api, sifat daripada nafsu dirinya, egonya, yang penting saya nggak mau tahu sama orang lain. Itu adalah egosentris, kita menang sendiri, dan itu tidak beretika, tidak namanya berakhlak, atau tidak punya sopan santun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah spakbor. Orang yang tidak menggunakan spakbor standar dari atau kadang suka mencopot. Nah, itu juga bagian daripada tidak punya etika, tidak punya sopan santun, dan tidak beradab. Kenapa? Karena egoisme. Kita bisa bayangkan ketika orang yang tidak punya spakbor, ketika hujan itu menciprati semua orang di belakang. Artinya kita yang di belakang itu pasti semua kena becek daripada ban motor yang tidak menggunakan spakbor di depan. Artinya mementingkan diri sendiri, dia mencopot spakbornya, sehingga orang lain yang menjadi dampaknya di belakang ketika hujan. Maka ada tadi itu di video kita cuplikannya, bahwa itu enak nggak ya, maaf ya. Nah, itu sedikit, walaupun dia merasa bersalah di situ, tapi dia masih punya rasa. Itu ya, dia punya rasa di situ bahwa tidak enak menggunakan motor yang tidak punya spakbor. Nah, karena dia menggunakan motor besar ya, artinya motor salah satu merek gitu ya, motor besar, knalpotnya juga berisik ya. Nah, artinya dia secara punya kesadaran, tapi belum punya perasaan. Kesadarannya ada, tapi belum punya perasaan. Nah, kita menggunakan kendaraan itu harus punya perasaan. Kalau tidak, ya itu kebanyakan orang tidak menggunakan perasaan. Nah, bagaimana rasanya? Kita balik. Seandainya orang lain menggunakan motor tersebut sudah berisik dan bahkan tidak punya spakbor, hujan, dirinya yang kecipratan di belakang, kira-kira bagaimana perasaan? Marah tidak? Nah, bagaimana kita juga sama. Kita coba selalu balik deh. Coba kita selalu balik ketika kita menggunakan sesuatu, bagaimana perasaan orang lain ketika kita begini. Nah, kita menimpa diri kita. Artinya segala perbuatan kita akan kelak menimpa diri kita. Kita menyakiti orang lain, akan menimpa diri kita. Itu salah satu bagian daripada etika. Nah, kalau kita sudah tidak atau melanggar dalam berkendara, kita tidak punya perasaan, kita tidak punya rasa, hanya mementingkan diri sendiri, adalah egoisme. Dan egoisme adalah sifat api. Sifat api adalah sifat angkuh dan sombong ya. Nah, itu memang bangga bawa kendaraan yang bunyinya ini, bangga.
tapi apakah punya perasaan terhadap orang lain dan lingkungan ketika dia lewat di situ? Nah, coba dia sendiri yang berada di situ, di lingkungan itu, orang lain yang bawa kendaraan sama, kira-kira marah nggak dia? Pasti marah. Nah, coba kita balik seperti itu, coba. Nah, jadi ini yang jarang dibuka orang. Selalu cuma bicara, oh tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak beradab. Padahal kadang diri kita sendiri yang melakukan. Tanpa kita sadar, kita kayak seolah-olah digiring untuk melakukan itu. Coba kita belajar. Jadi sebelum kita menggunakan suatu kendaraan, coba kita perhatikan dulu semua. Ini apanya yang kurang. Ini kalau ini knalpot kita ganti, gimana orang berisik, orang lain berisik, tetangga kita berisik di gang, ya di jalanan, gimana? Kalau tidak punya spakbor, gimana orang lain kecipratan, tidak ya? Nah, itu kayak tadi video tadi itu yang di depan tadi, dia punya punya mikir gitu kan, oh iya, tapi belum, masih kenapa gitu. Nah, coba itu salah satunya yang perlu bagian dari standar etika, sopan santun dan adab ketika berkendara. Coba kalau artinya kita berkendara itu harus punya rasa. Kalau tidak punya rasa, maka akan jurang yang kita hadapi. Ya, satu, ketika kita ini baik motor kendaraan roda 2 atau mobil kendaraan roda 4 sama ya, punya perasaan. Coba gas, kalau yang punya kopling, nah kita gas. Tanpa perasaan kita tarik tuasnya, kencang. Wow, ini pasti bangga karena di dalamnya ada nafsu. Jadi yang sifat nafsu itu menginikan seolah-olah di telinga kita tuh, wah bagus. Coba tarik terus, tanpa punya perasaan bahwa ini sudah pas, lajunya sudah seperti ini pas, kencang aja tarik, nyusruk nggak? Pasti, sudah pasti. Namanya tidak punya perasaan, tidak punya rasa. Saat dalam keadaan merem juga, rem mendadak coba, kalau nggak jungkel. Jadi ngeremnya kan juga harus pas kan. Baik rem tangan, kalau motor metik itu kan rem tangan kiri kanan kan, depan belakang kan kiri kanan. Kita rem dengan bersamaan, pelan. Coba rem mendadak, cek, jungkel gak? Jungkel. Artinya punya perasaan. Jadi menggunakan rasa. Baik narik tuas gas maupun rem. Nah, kendaraan mobil juga sama, menggunakan rasa di kaki, nginjek rem, ya kan, nginjek gas atau kopling. Oh sudah pas ini, artinya semuanya menggunakan rasa. Nah, bagaimana kalau kita balik juga soal tadi, spakbor punya rasa tidak? Knalpot racing, padahal racing itu tujuannya untuk memacu kendaraan supaya sung, itu untuk balap, bukan untuk di umum. Jadi orang yang balap motor pun dia tidak menggunakan di umum, jalanan umum, tidak. Dia dinaikkan ke mobil khusus, namanya mobil apa ya, yang apa ya, storing itu, yang mobil apa ya, yang dinaikkan ke atas itu namanya touring atau apa saya lupa. Nah itu, jadi itu, jadi tidak digunakan. Jadi orang yang asli balapan, dia tidak akan pernah mau gunakan kendaraan di umum, kendaraan umum, tidak. Dia pasti naikkan di kendaraan apa ya, kayak mobil derek gitu, atau mobil khusus untuk menaikkan kendaraan. Itu seperti itu. Jadi kalau mobil storingnya itu yang derek mobil ya. Kita itu apalah namanya itu, ya seperti itu. Jadi inilah etika kita berkendara. Coba gunakan perasaan. Bagaimana kalau kita orang lain yang kita gunakan motor, atau orang lain gunakan motor yang
berisik, yang tidak punya spakbor, kita kena kecipratan gimana? Nah, coba kira gitu dah. Nah, ini untuk kita membalikan, kita berkaca diri. Kita berkaca diri sehingga kita paham, mengerti orang lain, memahami orang lain. Itu coba kita, diri kita gimana ya rasanya kita kalau kita menggunakan ini, orang lain yang kena dampaknya. Ketika orang lain kena dampaknya, kemudian mendumel atau ngedumel, sumpah serapah, kita juga yang kena. Artinya orang lain kena dosanya, sumpah serapah, penyebabnya adalah kita. Nah, kita juga ikut menanggung. Nah, ini ilmu dasarnya yang disebut budi pekerti etika. Dalamnya sopan santun dan beradab. Ini kan? Nah, coba mari kita renungkan bersama, sudah benarkah kita, ya kan, apa ya, tidak melakukan suatu kegiatan atau yang bisa menyakiti orang lain. Nah, itu cobalah, sehingga kita apa ya, karena manusia ini, kita ini adalah memang dilahirkan sendiri, makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Coba kita bersosialisasi di lingkungan, artinya bermanfaat bagi lingkungan. Ya, kalau tidak bermanfaat, ya apa bedanya kita tinggal di hutan aja, hidup sendiri, ya kan? Kalau kita tidak bermanfaat, tidak memperhatikan lingkungan, tidak berbuat baik, saling kasih sayang, apa ya namanya, sili asa sili asi sili asuh, ya kalau bahasa Sundanya kan. Itu tinggal aja di hutan. Jadi makhluk sosial itu yang disebut kita manusia makhluk sosial karena apa? Saling memberi, saling menerima, saling mengasihi. Karena itulah yang disebut sifatullah atau sifat Allah yang pengasih dan penyayang, yang ditanamkan di dalam diri manusia. Seperti itu. Jadi marilah kita mencermati atau memahami, melaksanakan sebagaimana apa yang sudah tertanam di dalam diri manusia, yaitu pikir, rasa, walaupun, sehingga apa? Kita beradab. Disebut manusia karena dia beradab, punya etika. Kalau tidak punya adab dan etika, maka dia apa bedanya dengan binatang? Nah, ini pun ketika ada juga orang bersumpah serapah menyebut nama-nama binatang, apa bedanya dia sama dengan itu? Artinya berkaca, apa yang kita ucapkan itulah yang diri kita sebenarnya. Ya kan? Saya bilang ayam loh, nunjuk di kaca, ayam loh, nunjuk diri saya enggak? Ya diri saya. Ya kan? Artinya dia ini kan membuka dirinya seperti itu. Jadi itu cobalah kita renungkan lagi, sudah benarkah kita berkendara di jalan? Dan saya seringkali di jalan itu memang, karena ini saya ceritain karena semua berdasarkan pengalaman. Ya mungkin semua teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, kecipratan di jalan. Nah, ini juga nanti pabrik, mudah-mudahan bisa pabrik merubah yang memang ada apa ya, keluaran apa ya, kendaraan roda 2 ini atau motor ini spakbornya di atas gitu, tinggi gitu. Jadi masih ketika hujan dia masih nyiprat ke orang lain. Nah, coba di pabrik sendiri jangan hanya mementingkan desainnya, oh ini bagus, tapi perhatikan juga yang ininya, adabnya. Karena ini semua kan sebenarnya dibuat kendaraan itu berdasarkan adab dan etika dan berdasarkan seni, ya kan, seni. Jadi makanya dia perlu desain dulu sebelum dibuat.
desainnya seperti apa. Oke, knalpotnya dulu, kalau kendaraan dulu itu kan standar ya, di bawah gitu kan lurus. Nah sekarang kan ada kadang ke atas, ada yang lebih tinggi lagi. Nah itu, nah yang lebih tinggi walaupun knalpotnya standar, kalau dia lebih tinggi jadi ngebuang emisinya bisa kena muka orang di belakang ininya, apa ya, anginnya itu gitu, puh 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 gitu ya kan, kalau ngegas gitu kita kena di belakang. Nah eh, spakbor juga sama nantinya kalau hujan. Jadi untuk khusus untuk pabrik juga harus memperhatikan bahwa turunkan lagi. Artinya kalau di ini tuh sesekan di bawah. Kalau dibawa di ininya itu tidak jauh dari gearnya. Artinya kalau kita ininya itu sejajar dengan gear. Jadi ketika dia berputar roda itu ada air, jadi dia hanya di situ ngebuangnya ke bawah. Jadi harus ngebuang ke bawah, jangan ngebuang ke atas. Nah, ini juga pabrik ini harus ini. Pabrik harus disampaikan. Nah, mudah-mudahan dalam YouTube ini semuanya akan menyaksikan di atas ini saya mewakili dari 99 atau 99 anak alam seluruh dunia, khusus untuk pembahasan etika, adab dan sopan santun ini, karena ini yang merupakan yang kelak akan dibawa oleh putra Bathara Indra, Sang Ratu Adil atau Imam Hadi, atau yang disebut Al-Mahdi. Ini sedang berjalan melalui revolusi alam ini, akan muncul nanti pemimpin yang dimaksud. Tapi sebelum itu ini juga akan harus perubahan, ada perubahan melalui revolusi alam. Jadi kita harus berjuang merubah diri kita. Kalau kita tidak mau merubah, yang Maha Kuasa tidak akan pernah merubah diri kita, karena itu sudah termaktub di dalam Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan pernah berubah satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya ayat itu berlaku universal. Tidak akan pernah berubah diri kita kalau bukan diri kita yang merubahnya. Kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak mau berjuang. Tidak akan pernah berubah satu masyarakat di lingkungan itu kalau bukan masyarakatnya yang merubahnya. Tidak akan pernah berubah suatu bangsa seluruh dalam negara itu kalau tidak bangsa itu sendiri yang merubahnya. Nah, itu. Nah, pelopornya adalah ke depan ini adalah putra Bathara Indra, Imam Al-Mahdi atau Ratu Adil yang dimaksud. Tentunya melalui tatanan yang digambar-gemborkan adalah Satrio Piningit. Itu ya, Satrio Piningit, kemudian yang disebut juga Sang Inasi, Sang Pinili. Nah itu artinya dia bekerja di belakang layar. Dia bekerja di belakang layar, mendesain dan segala satunya. Nah, ya contohnya tadi motor atau kendaraan kan ada yang mendesain di belakangnya, di belakang pabrik. Orang-orangnya didesain dulu, dibuatkan rapat, disetujui, oh ini desainnya, ini seperti ini, maka adalah ya, itu menyangkut kesenian, maka dibuatlah mereknya seperti apa, bentuknya seperti ini, bodinya seperti ini, bagus dan segala macam, itu mengandung kesenian. Nah coba gunakanlah kesenian yang menggunakan kendaraan ini pakai rasa, jangan egoisme, jangan keangkuhan digunakan, jangan kesombongan digunakan, karena kesombongan itu akan menyebabkan kehancuran. Ya, mungkin sekarang belum, nanti, karena hukum alam itu adalah hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen nanti di kemudian hari. Mungkin sekarang belum, nanti kita melakukan kejahatan, kemudian orang lain akan juga melakukan kejahatan terhadap kita.
kita menipu orang, orang lain nanti juga akan menipu kita. Seperti itu. Nah, kalau kita menipu, sesungguhnya saya tipu siapa gitu kan. Sebenarnya saya tidak menipu orang lain, menipu diri saya sendiri karena saya tahu. Ya kan, cuman saya berbohong kepada orang lain. Sesungguhnya bukan saya berbohong kepada orang lain, sesungguhnya saya berbohong pada diri sendiri. Karena saya tahu, kan saya berkaca, saya berjalan, saya berdandan, bedak, nyisir. Saya nyisir, kan saya nyisir, ngelihat di situ itu. Ya. Wah, masih kan? Nah, itu. Jadi khusus untuk yang berkendara, gunakan hati, perasaan, kolbu, jangan menang pada diri sendiri, jangan egoisme, janganlah kita menebar kebencian, angkara murka. Itu adalah sifat dari api yang akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, jurang. Kalau kita mengikuti itu, maka kita akan cepat atau lambat kita akan terjerumus. Emosi, ya, berantem jadi, nah, artinya kerugian kita akan ngalaminnya. Nah, itu. Artinya itu karena apa? Keangkuhan. Wah, itu kan kita itu tanpa ini tuh kan didorong. Sifat api itu mendorong kita, hanya ini loh saya, wah ini saya hebat, punya motor gede, kan, buang, spakbor copot, ya kan, biar diperhatiin orang, jadi kebanggaan. Nah, bangga, ketika dia bangga, itulah sifat api berdiri. Sifat api itu adalah bangga. Setelah bangga akan menjadi angkuh, setelah menjadi angkuh dia akan sombong. Nah, itulah sifat keangkuhan, kesombongan itu yang akan menjerumuskannya ke lembah kenistaan. Ya, lupa pada dirinya. Siapa, dari mana dia? Karena mengikuti hawa nafsunya adalah kesombongan, keangkuhan. Termasuk dengan kekayaan tadi. Sama saya kaya, inilah itulah, dan saya pintar ini, hanya segampang itu mencem orang lain, menuding orang lain begini begitu dan segala macamnya. Orang lain tidak akan benar, dia nggak mau tahu, jadi dirinya yang benar, hebat dan segala macamnya. Itu juga salah satu kesombongan. Pada akhirnya menghilangkan etikanya, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya adab atau tidak beradab. Nah, itu jadilah dia. Tuh, jadi gunakanlah rasa, nurrasa, nurani, bahasa kalbu namanya surya. Oke, sementara itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu.